Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang diberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saya hari ini akan menerima komunitas suci. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Adik-adik sekarang sudah begitu luar biasa ya, pakaiannya sudah keren-keren semua. Mama-mama juga keren-keren, itu keren-keren semua. Yang biasanya tidak pakai baju yang berpasangan, sekarang berpasangan. Kelihatan betul-betul perjalanannya yang sama sekali. Yang biasa saya dulu bareng, sekarang dulu bareng, mendampingi anaknya. Kelihatan bahwa Anda mendukung anak-anak kita. Adik-adik yang terkasih dan juga kita sekalian terkasih, kalau kita merenungkan tentang komunitas suci, kita bisa belajar dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang namanya komunitas suci itu sebuah mekanisme, sebuah syukur, sebuah perjamuan. Maka saya bertanya kepada adik-adik sekalian, ya sederhana, adik-adik makan sehari berapa kali? 3 kali. Apa? 3 kali. 3 kali. Umumnya makan 3 kali ya. Umumnya makan 3 kali. Pertanyaan kedua adalah, kalau Anda adik-adik makan 3 kali, kenapa harus makan? Bisa tidak makan? Tidak bisa romo. Tidak bisa, karena apa kita harus makan? Karena lapar. Iya, karena lapar. Kalau lapar ya tidak makan. Kalau ngantuk tidur ya betul. Kenapa kita harus makan? Karena apa? Bisa hidup. Ya, pertanyaan itu ya kita harus makan. Itu menjadi kebutuhan jasmani kita. Orang kenapa makan? Karena butuh badan kita untuk makan. Agar kita itu sungguh-sungguh hidup. Ini kan yang pertama. Yang kedua, kalau makan sendiri aja biasa. Kalau makan bersama-sama seperti nanti kita setelah satu tahun di sini, kita kan ada tenda-tenda sudah mulai pesta-pesta kan. Itu kan namanya perjamuan. Kalau dia dipestakan dalam perjamuan, senang tidak? Kenapa senang? Saya bilang makan enak ya. Karena bapak mamamu
pusing juga gitu ya. Buat makan keringan seperti itu. Tapi umumnya dalam perjamuan kita tenang, kita tuh senang. Karena apa? Setidaknya ada 3 hal yang kita lakukan. Tekan sama kumpul-kumpul dulu ya. Kumpul-kumpul dulu, kita santai-santai seperti keluarga. Perjamuan itu membuat kita akrab satu sama lain. Yang kedua, perjamuan itu membuat kita kenyang satu sama lain, betul tidak? Gak mungkin kalau kita datang di suatu tempat dalam pesta di tenda nanti tidak disuruh makan atau minum. Saya akan cek nanti kalau saya masuk ke beberapa tenda di sana ya. Kalau tidak dikasih saya pulang ya. Tapi yang mau saya katakan adalah suasana perjamuan adalah suasana yang menyenangkan. Suasana perjamuan adalah suasana yang sungguh-sungguh mengakrabkan satu sama lain. Kalau 2 hal ini kita renungkan dalam hidup kita, kalau kita merayakan Ekaristi, bukankah 2 hal ini menjadi semangat kita dalam kita itu merayakan Ekaristi? Yang pertama-tama, saya mengatakan bahwa kalau kita butuh makan secara jasmani butuh dengan makanan, apalagi hidup kita juga secara rohani membutuhkan juga makanan rohani kita. Dan selain satu yang diberikan kepada kita memerlukan juga Ekaristi. Kenapa Ekaristi? Ya kita bisa melihat dalam Ekaristi bahwa Tuhan itu hadir bersama kita. Maka dikatakan bahwa barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia tinggal dalam aku. Dan barang siapa makan tubuhku, dia akan hidup oleh aku. Yesus jelas sekali mengatakan ini. Maka kalau kita itu merayakan Ekaristi, tentu kita itu harus bersyukur. Karena apa? Karena kita diundang oleh Tuhan secara pribadi untuk dimiliki Tuhan. Maka kalau Anda tiap minggu atau tiap hari ke gereja, itu Anda harus dengan sukacita. Karena apa? Karena diundang Tuhan, karena bersatu dengan Tuhan. Cuma kadang-kadang seminggu sekali suruh Ekaristi, kadang-kadang juga malas-malasan. Ya. Padahal Ekaristi itu adalah undangan Tuhan untuk kita. Maka saya mengingatkan pada adik-adik sekalian, nanti harus rajin Ekaristi. Pada orang tua harus Ekaristi sebagai pendidik yang pertama untuk anak kita. Karena apa? Ekaristi kita berjumpa dengan Tuhan. Maka kalau Anda di gereja, jangan lihat romonya siapa, jangan lihat bapaknya bagaimana, jangan lihat ajar pedangnya apa, tidak usah dilihat. Tapi ketika Anda di gereja, Anda berjumpa dengan Tuhan, itu yang paling penting. Pokok dari Ekaristi adalah sabda Tuhan yang kita dengarkan dan komunitas kudus yang kita terima sehingga kita bersatu dengan Tuhan. Itu yang paling pokok. Cuma kadang-kadang itu masih kita memikirkan ya ke gereja, kadang-kadang sedikit-sedikit tidak ke gereja. Kadang-kadang kalau kita badan lagi capek tidak ke gereja. Padahal kita punya waktu juga 7 kali 24 jam, hanya 1 jam diambil untuk berdoa, kadang-kadang juga susah. Maka yang pertama-tama sadar bahwa Ekaristi adalah undangan Tuhan untuk akrab dengan kami, undangan Tuhan untuk bersatu dengan kami. Maka kalau itu yang terjadi, kita juga tidak terpaksa dalam Ekaristi, tapi kita akan suka dalam Ekaristi. Tahu kan salah satu lagu Ekaristi apa? Aku rindu akan Tuhan. Ya, kita nyanyi ya. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus datanglah. Ada 2 kata yang pertama dalam ini apa? Kata apa? Kalau kita di gereja. Rindu. Kalau Anda ke gereja terpaksa, karena itu hanya hari Minggu harus ke gereja, Anda salah, rugi. Tapi kalau Anda rindu karena Tuhan mengundang kita dan kita masih diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, itulah yang perlu kita syukuri. Anda harus bersyukur bisa diundang Tuhan dalam Ekaristi. Coba kalau Anda mati, sudah tidak diundang lagi. Tetapi ketika kita diundang, semangatnya seperti ini. Aku rindu. Karena ketika Anda punya rinduan akan Tuhan, Anda tanpa diminta akan datang terus kepada Tuhan. Karena ketika Anda rindu pada Tuhan, Ekaristi itu menjadi kerinduan kita setiap hari, setiap minggu. Karena apa? Karena ini soal relasi kita dengan Tuhan. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku. Itu kan ajaran Tuhan untuk akrab, untuk kita dekat dengan Tuhan sendiri. Tidak memecah, tapi menyatukan. Dan inilah yang perlu kita bawa dalam hidup kita.
Maka dari itu yang terkasih dalam Kristus, kita bisa melihat kenapa Allah itu begitu mencintai kita, begitu merindukan kita. Dalam bacaan pertama sudah melihat bagaimana Allah itu selalu memberikan apa yang terbaik untuk kita. Maka digambarkan ketika bangsa Israel itu di padang gurun, mereka tidak dibiarkan kelaparan. Ada mana yang diberikan, ada daging yang diberikan. Artinya apa? Allah baik kepada kita. Dan Allah yang baik itu mengundang kita untuk masuk dalam relasi yang lebih dekat. Mau tidak kita? Mau tidak? Adik-adik mau tidak? Mau tidak? Kalau mau nanti setelah komuni pertama ini harus rajin ke gereja. Karena apa? Aku diundang Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, Yesus mengatakan pada kita bahwa barang siapa makan tubuh minum darahku tinggal dalam aku. Dan siapa yang tinggal dalam aku, dia akan kuhidupi. Artinya bahwa akhirnya Ekaristi nanti membuat hidup kita itu juga harus berubah dan berbuah. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin mau untuk berjuang. Yesus itu lewat salib tidak? Lewat salib. Maka kita pun juga kalau ingin menerima Yesus, menerima salibnya juga. Maka untuk adik-adik berjuang itu penting. Anda masih sekolah, maka berjuanglah untuk masa depan kita. Anggap itu sebagai salib. Kalau Yesus memberitahu kita juga berjuang untuk kita, untuk masa depan yang baik, itu baik. Saya rasa semuanya. Kalau dipecahkan, kalau dipecah sakit tidak? Sakit tidak kalau dipecah-pecah itu. Yesus pun mengalami sakitnya seperti itu. Maka berjuang salib untuk adik-adik itu penting ya. Ini yang kedua. Lalu ketiga yang penting adalah bahwa Yesus selalu mengatakan bahwa inilah tubuhku, inilah darahku. Artinya apa? Artinya kita kemudian kalau menerima Ekaristi, menjadi manusia Ekaristis, kita berani untuk keluar dari diri kita. Maka dia untuk belajar untuk memperhatikan orang lain. Tidak hanya egois untuk diri kita, tapi coba kita belajar karena aku sudah menerima Tuhan, karena aku manusia Ekaristi, karena Tuhan sudah aku terima menjadi cara hidupku, menjadi pikiranku, maka cara hidup Tuhan juga harus menjadi cara hidupku. Tuhan itu apa hidupnya? Membagi cinta untuk siapapun juga. Maka adik-adik juga harus belajar sedikit demi sedikit keluar dari diri adik-adik untuk menjadi berkat bagi teman-teman adik-adik cintai Tuhan. Karena hidupku akan bahagia, hidupku akan berguna, dan hidupku akan terberkati dari hidup dekat dengan Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan, ini dan serta